Perkenalkan, saya Dede Husnul Mubarok dari UPBJJ UT Bandung. Di sini saya bersama narasumber bersama Akang Latif sebagai Ketua Karang Taruna Perbaratu Kota Tasikmalaya. Nah, di sini saya akan mencoba menganalisa krisis sosial dan peran Karang Taruna dalam pemberdayaan pemuda di wilayah Kecamatan Perbaratu sebagai wilayah kerja Akang gitu kan. Nah, yang pertama, menurut Akang nih sebagai Ketua Karang Taruna, apa saja krisis sosial atau permasalahan utama yang saat ini dihadapi di wilayah Perbaratu, khususnya di kalangan pemuda nih Kang? Ya, terima kasih pada Deusna. Mungkin saya akan menjawab krisis sosial di kalangan pemuda terkhusus di wilayah Kecamatan Purbaratu. Mungkin untuk saat ini salah satu krisis sosial yang paling mencolok di kalangan pemuda yang ada di wilayah Kecamatan Purbaratu, rendahnya kesadaran atau bisa dikatakan kurangnya partisipasi daripada kalangan pemuda di zaman sekarang, terutama tanpa adanya kesadaran diri terhadap pemuda tersebut bahwa kita itu sebagai pemuda penerus bangsa. Jadi minim kegiatan dan kreativitas dari anak-anak pemuda di wilayah Kecamatan Purbaratu ini, sehingga tidak menimbulkan suatu aktivitas yang mencolok kepada hal-hal yang positif. Jadi kebanyakannya kepada hal-hal negatif karena kekurangannya kesadaran diri terhadap pemuda tersebut. Berarti utamanya karena mungkin itu ya kurangnya kesadaran. Iya, kurangnya kesadaran. Oke, ya. Nah, bagaimana nih Karang Taruna Purbaratu melihat penyebab utama munculnya krisis tersebut jika ditinjau dari aspek struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat? Oke. Mungkin bisa dikatakan dari segi struktural sosial mungkin ada ketimpangan antara generasi muda dan generasi tua yang masih terasa di wilayah Kecamatan Purbaratu, khususnya antara pemuda dan orang tua itu ada keterbatasan, Ada gap mungkin ya? ada gap itu seperti itu. Apakah terdapat dinamika sosial atau perubahan perilaku masyarakat Purbaratu yang semakin memperjelas atau memperparah krisis yang terjadi? Jika ya, bagaimana contohnya? Tentu saja mungkin itu udah menjadi standar umum ya bagi untuk anak-anak kalangan muda di zaman sekarang juga gitu ya, terkhusus di wilayah Kecamatan Purbaratu. Ada beberapa perubahan perilaku terhadap kalangan anak muda yang semakin sini semakin memburuk gitu terhadap krisis seperti dinamika sosial ataupun perubahan perilaku yang ada di wilayah Kecamatan Purbaratu. Mungkin yang dulunya ada kegiatan maghrib mengaji. Kalau sekarang maghrib dekat mungkin ya? Iya, sekarang maghrib itu YouTube. maghrib mabuk-mabukan lah, bisa dikatakan seperti itulah kata-kata yang zaman sekarangnya gitu. Yeah. Jadi untuk maghrib mengaji itu sekarang udah tidak ada, meskipun ya memang udah dianjurkan dan sudah ada program baru dari Kebijakan pemerintah di Kota Tasikmalaya gitu ya, maghrib mengaji itu, tapi untuk kalangan generasi muda karena kurangnya kesadaran diri sehingga hal-hal seperti itu disepelekan. Nah, di sini bagaimana peran Karang Taruna khususnya dalam mengatasi kontestasi atau ketegangan sosial yang muncul antar warga atau kasus tersebut, diantaranya terutama terkait relasi kuasa atau perbedaan kepentingan dalam masyarakat Purbaratu tuh Pak? Mungkin untuk kami sebagai pengurus Karang Taruna, mungkin kami bisa berperan aktif dalam meredam ketegangan sosial yang muncul di beberapa wilayah, terutama yang terkait dengan perbedaan kepentingan atau relasi kuasa antar warga. Jadi kami sebagai Karang Taruna ini berusaha menjadi jembatan antara berbagai pihak, baik itu antara pemuda dengan orang tua.
sehingga hal seperti itu menimbulkan sesuatu hal-hal yang positif. Jadi ketika antara pemuda dan orang tua itu bisa saling berkolaborasi, bisa membentuk sebuah ide atau gagasan kreativitas untuk memajukan atau mensejahterakan di wilayahnya. Terus yang terakhir mungkin, nah solusi apa ya yang terbaik menurut Akang nih sebagai ketua Karang Taruna, solusi yang paling efektif untuk meminimalkan krisis masyarakat di Purbaratu nih dari segi melalui kegiatan kepemudaan, kolaborasi dengan pemerintah maupun pemberdayaan sosial itu gimana? Nah, untuk solusi terkait meminimalkan krisis, menurut saya ya, solusi yang paling efektif adalah pemberdayaan. Pemberdayaan pemuda melalui kegiatan yang bersifat produktif atau edukatif, sehingga bisa menimbulkan kreativitas di kalangan pemuda. Nah, Karang Taruna bisa menjadi motor dalam memfasilitasi pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman sekarang, itu seperti pelatihan digital marketing, kerajinan tangan atau kewirausahaan. Kolaborasi dengan pemerintah sangat penting itu untuk kalangan anak muda di zaman sekarang gitu ya, terutama dalam hal penyediaan akses pendidikan ataupun lapangan kerja. Itu kolaborasi antara pemerintah dan pemuda gitu ya, atau masyarakat gitu. Nah, selain itu kami juga perlu menggalakkan kegiatan yang memperkuat ikatan sosialnya, seperti lomba antar RT, lomba antar RW gitu, pelatihan kepemimpinan, dan itu pun bisa membantu menciptakan kesadaran kolektif semua anak pemuda zaman sekarang gitu. Dan itu pun bisa membantu atau menciptakan kesadaran yang sangat penting di kalangan anak muda untuk daerah yang sangat bergantung kepada pemuda di era zaman sekarang. Contohnya lah, bisa dikatakan partisipasi seorang anak muda yang sangat aktif gitu ya, dan bersinergi ketika ada kegiatan-kegiatan yang memang itu mencakup sebuah kreativitas. Jadi untuk kalangan muda di zaman sekarang itu berikanlah wewenang seperti sekarang ya, edukatif lah. Berarti dari harus pemerintah gitu. harus lebih berperan aktif mungkin Iya. ya pemudanya. Iya, sehingga hal-hal yang memang itu bisa mempersempit hal-hal negatif jika kita sudah melakukan atau memberikan leluasa kepada anak muda dalam segi sosialnya gitu. Jadi kita menjadi peran aktif lah. Karang Taruna itu membuat suatu kajian-kajian seperti mengadakan lomba-lomba atau seperti apa, dan Atau yang perankan anak muda yang tersebut. sempat yang disinggung tadi kan kegiatan maghrib mengaji udah semakin luntur tuh, maka peran dari Karang Taruna itu harus lebih ditingkatkan lagi, kayak seminggu sekali ada kegiatan maghrib dari masjid A ke masjid B, mungkin seperti itu. Apakah itu udah pernah dijalankan Pak di situ Kang? Oh, udah, tentunya udah. Jadi di setiap ke-RT-an maupun ke-RW-an itu ada madrasahnya untuk mengadakan maghrib mengaji gitu. Tapi ya karena kita di era digitalisasi, anak muda lebih aktif melakukan kegiatan-kegiatan hal-hal yang negatif gitu. Jadi sekarang peran aktif pemuda dalam hal-hal kebaikan itu mungkin minim lah ya. Mungkin bukan hanya di Kecamatan Purbaratu saja, mungkin bisa dikatakan di seluruh kecamatan yang ada di Tasik ataupun yang ada di Jawa Barat, mungkin itu
minim lah anak muda zaman sekarang itu melakukan hal-hal positif seperti maghrib ngaji, apalagi ketika sudah lulus sekolah. Ya kan? Nah, menyinggung ini tadi kan di era digitalisasi ini di dalam kegiatan maghrib menggaji, apakah ada kegiatan maghrib menggajinya melalui digital atau gimana itu? Nah, maghrib mengaji melalui digital mungkin itu belum bisa kami sediakan ya, mungkin itu masih manual. Maghrib mengaji ya Lebih efektif mungkin langsung jumpai. dijumpai langsung ke rumah-rumahnya. Terima kasih Kang Latif sebagai narasumber kita yang sangat baik ini. Mohon maaf apabila masih banyak rancunya gitu kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.